biarlah kami memuji dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus terpelihara dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi siapkan hatimu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sembah Dia, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Mari sembah Dia, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya, Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan nama
dengan imanmu katakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupanmu. Kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kasih setia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang sangat baik, Dia Bapa yang mengasihi kita. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Good News Tonight bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Surabaya. Siaran Good News Tonight saudara bisa nikmati setiap hari Senin, Kamis, dan hari Sabtu jam 20 ya, jam 8 malam. Saudara bisa nikmati melalui live Instagram Grace of Christ Community Church Surabaya dan juga melalui live YouTube GCCC Surabaya. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kita ada sampai pada malam hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Shalom yang sudah join, Pastor Hendra dimanapun berada, ini sudah masih di Jakarta atau sudah balik ke Kebonrejo nih? Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saudara bisa bantu kalau suaranya, kalau saudara bisa bantu cek suaranya saudara ya, apakah bagus diterima? Oke. Shalom Pak Naryo, shalom Cik Lili. Oke. Shalom yang sudah join semuanya ya. Oke, program Good News Tonight pada malam hari ini kita akan membahas tentang betapa besar, betapa serius sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Ya. Betapa Dia sangat serius. Seringkali kita berpikir bahwa suka ngomong, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus peduli dengan kehidupanmu. Tuhan Yesus senantiasa menerima, mengasihi, ya, khususnya Tuhan Yesus mengasihimu, God bless you. Itu telah menjadi sebuah kalimat yang yang ya kayak biasa gitu ya, sudah sangat biasa. Sama tapi, kayak shalom gitu. Tapi sebenarnya kita lupa bahwa di balik kata Tuhan Yesus mengasihimu itu ada satu pribadi yang mati, yang berkorban, yang menderita demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Sebelum kita mulai program Good News Tonight pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, Grace Prayer. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh Amen. Kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, Amen. dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan Amen. yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu memberkati setiap kami. Memberkati juga anak-anak-Mu yang sudah join, baik yang live pada malam hari ini maupun nanti lewat program, lewat IGTV dan juga melalui YouTube. Tuhan,
Kau terus memberkati kami dengan hikmat, dengan kasih karunia yang sempurna. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini dalam program Jesus Tonight adalah bahwa Tuhan itu serius dengan kita. Tuhan itu serius mengasihi kita. Tuhan itu serius peduli dengan kehidupan kita. Di awal tadi kami sudah sampaikan bahwa seringkali kata-kata God bless you, Tuhan mengasihimu, itu sudah menjadi sesuatu yang klise. Kebiasaan. Ya, sesuatu yang kebiasaan. Selamat pagi, selamat malam. Ya, sepertinya shalom, seperti sesuatu God bless yang you. Dan kita menjadi latah gitu ya untuk mengucapkan hal itu. Ya. Tapi percayalah saudara, ketika kita mendengar kata Tuhan Yesus sangat mengasihimu, itu bukan cuma sekedar ucapan supaya kita merasa bahwa kita dikasihi Tuhan, bukan saudara. Tetapi di balik itu semua, bahwa Yesus Kristus itu harus mati, harus menderita, harus tersiksa demi menebus dosa saudara dan saya, dosa kita umat manusia. Dan bulan depan kita akan masuk ke momen Natal, bener gak ya? Kita masuk ke momen Natal. Momen Natal kita rayakan dengan sukacita. Semua orang percaya sukacita. Istri saya pernah berkhotbah, ya benar, kita merayakan momen Natal dengan sangat sukacita. Tapi kalau kita membayangkan apa yang terjadi di surga, ya. benar, apa yang terjadi di surga, bahwa pada saat itu kehilangan, Bapa mengutus putranya, melepaskan anaknya, Prince, putra mahkota, iya. Yesus Kristus, putra tunggalnya, melepaskan ke dunia untuk mati, menebus dosa saudara dan saya. Tapi kita bersyukur bahwa karena penebusan Kristus, karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, membuat kita hari ini melihat keselamatan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, saya mau berkata dimanapun kita berada pada malam hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Kalau kita merasa masalah kita sedang berat, pergumulan kita sedang berat, tantangan hidup kita sedang berat hari-hari ini, ingatlah, Yesus sangat mengasihi kita. Dan dia tidak main-main, dia tidak bercanda ketika berkata dia sangat mengasihi kita. Dia serius. Kalau hari ini belum ada jawaban, kalau hari ini belum ada mujizat, percayalah, suatu saat nanti akan datang waktunya, moment of favor itu, kita akan melihat kasih Bapa yang sempurna, keajaiban, pertolongan, tidak pernah terlambat dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-3 dimulai. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan berkata, terpujilah Bapa Tuhan kita dalam Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Yesus Kristus telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu sebabnya saya mau berkata begini, kalau kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam berkat Tuhan. Yesus ada di dalam kita, berkat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Benar gak? Kehidupan orang percaya bukan ketika dia mengerjakan sesuatu membuat dia diberkati. Tetapi dia diberkati sehingga ia mengerjakan sesuatu. Betul. Sehingga apapun yang dikerjakan itu pasti diberkati. Benar gak? Amin. Dimanapun dia berada. Ya. Jadi berkat itu bersama-sama dengan orang percaya. Berkat Jadi itu di dalam. Yes, karena segala berkat itu ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Jadi kehidupan kita saudara, kita pasti diberkati. Kita pasti diberkati, bukan karena kita mengerjakannya itu diberkati, tetapi karena ada Yesus di dalam kehidupan kita, maka yang kita kerjakan pasti diberkati. Tuhan pasti membuat keberhasilan dalam segala hal yang kita kerjakan. Seringkali seseorang yang sudah berhasil, misalnya dalam pekerjaan di suatu kota, tiba-tiba dia harus dipindah tugaskan ke tempat yang lain, atau dia berpindah untuk ke bidang yang lain. Dia merasa, aduh aku harus memulai dari awal. Apakah mungkin, apakah bisa, apakah tempat yang baru itu lahan yang subur? Iya, apakah tempat itu menjadi lahan yang subur? Ya betul, benar. seringkali kita berpikir seperti itu. Padahal kita lupa bahwa berkat itu bukan di mana atau bukan apa yang kita kerjakan, tapi berkat itu ada di dalam kita.
Yes. Berkat itu Kristus, berkat itu Yesus yang ada dalam kita. Dan karena Yesus, maka kita percaya apapun yang kita kerjakan, itu pasti dibuat Tuhan berhasil. Amin. 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 Oke, selanjutnya di ayatnya yang kedua, sebab di dalam Dia Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia, melalui Yesus, Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Tahukah saudara bahwa kita yang hari ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang pilihan. Setuju? Katakan amin. Amin. Kita dipilih. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Kita dipilih untuk dikuduskan. Kita dipilih untuk dibenarkan. Kita dipilih untuk menerima pengampunan. Amin. Jadi kalau kita memahami akan hal ini, saudara, jadi ketika kita merasa bahwa, oh saya tidak layak, saya tidak pantas, masih ada kelemahan, saya masih punya kekurangan, saya mau berkata, bukan karena perbuatan kita benar atau salah. Yes. Tetapi karena kita ini sudah dipilih. Amin. Kita dipilih. Jadi kalau kita sudah dipilih untuk dikuduskan, kita dipilih untuk dibenarkan, maka di hadapan Tuhan tidak ada lagi tentang benar dan salah. Karena yang Tuhan lihat bukan perbuatan baik kita, yang Bapa lihat, yang sorga lihat adalah Kristus, darah Kristus yang sudah membasuh segala dosa dan pelanggaran kita. Ayatnya yang kelima ini penting. Di dalam kasih lah, haleluya. Ini dia, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang keenam, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dikatakan di dalam kasih Ia telah menentukan kita. Saat ini kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipilih karena kita dikasihi. Amin. Dan kasih Tuhan itu telah ditentukan sejak semula. Sejak semula. Jadi kalau dulu Tuhan sudah mengasihi kita, kalau dulu Tuhan menyelamatkan kita sejak semula, bahkan kita sejak belum lahir. Sejak semula bahkan kita sejak masih ada di dalam dosa, masih belum percaya, masih hidup di dalam masih dalam perbuatan dosa. Sejak semula kita sudah ditetapkan untuk dikasihi, amen. Yes, itu anugerah Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Sejak semula kita ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Wow. Sungguh bersyukur ya. Sungguh besar kasih Sungguh bersyukur. Tuhan. Sungguh besar kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Sejak semula kita sudah dikasihi. Sejak dulu, hari ini sampai selama-lamanya Dia adalah kasih dan Dia akan tetap mengasihi kita. Kalau mungkin masalahnya, kalau kadang-kadang kita suka menyadari bahwa kita ini kurang dikasihi, benar gak sih? Ya. Ketika ada masalah pergumulan muncul, ketika ada tantangan muncul, kita berpikir, wah saya kurang dikasihi. Apalagi kita melihat bahwa jumlah orang bahkan mengikut Kristus ini ada berapa juta di dunia ini. Apakah Miliar. Tuhan, ya miliar, apakah Tuhan mengenal aku secara pribadi dan mengasihi aku secara spesial, privat Secara gitu? khusus. Apalagi ada ayatnya, apa rambut Tuhan menghitungnya, Ya. kayaknya apa iya gitu. Bener. Seakan-akan kita berpikir kok cuma Dia yang ditolong Ya. Tuhan, kita kok enggak gitu, kok belum ngalami keajaiban. Dan itu berarti kan kita mengukur kasih Tuhan lewat keajaiban yang kita alami. Hanya yang bisa kita pikirkan, Lihat. padahal Tuhan adalah luar biasa, tidak bisa terselami oleh pikiran kita. Hikmat Tidak- Tuhan hikmat melampaui Tuhan. hikmat manusia. Anak saya pernah bertanya ya, Tuhan kok ada di dalam, katanya Tuhan ada di dalam hatinya Noni, juga ada di hatinya Mami, juga ada di hatinya, kan banyak orang, mereka kan berdoa semua ada di dalam hatinya, kok bisa sih? Ya itu seperti anak kecil bertanya seperti itu. Itulah luar biasanya Tuhan. Itulah Tuhan. Dia adalah roh, Dia bisa ada di mana saja. Namun yang saya mau katakan kepada saudara bahwa kasih Tuhan sebenarnya, ukuran kasih Tuhan tidak diukur dari mujizat keajaiban yang kita alami. Betul. Ukuran kasih Tuhan tidak diukur dari keajaiban yang kita alami. Kalau kita ngalami keajaiban hari ini, oh kita lagi Berarti disayang kita disayang Tuhan. Tapi kalau gitu. lagi enggak, aduh Tuhan sudah lupa sama saya, Tuhan lagi ngurusi yang lain. Enggak, saudara.
Tetapi menurut saya, yang saya percaya bahwa parameter kasih Tuhan adalah ketika dia ada di Yesus, dia ada di Kalvari, dia berkata, sudah selesai. Yes. Kita sudah dicintai bahkan sebelum kita lahir. Kita sudah dicintai bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Ya, itulah kasih Tuhan. Dia buktikan dengan memberikan nyawanya. Dia buktikan dengan memberikan dirinya mati dengan cara yang tersiksa untuk membuktikan bahwa dia sangat mengasihi. Jadi mengukur kasih Tuhan dengan mujizat keajaiban yang kita alami, saya pikir itu terlalu sederhana, terlalu kecil nilainya. Tapi kalau hari ini kita tidak mengalami mujizat, bukan berarti kita tidak akan ditolong Tuhan. Saya percaya kita cuma perlu berjalan. Kalau ada masalah, pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, jalani saja bersama dengan Tuhan. Maka tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah Tuhan membiarkan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Bahkan apa yang kita anggap buruk di hadapan mata kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Amin, amin. Saya ingin share satu cerita di dalam kitab Esther, saudara ya. Esther pasalnya yang kedua. Esther pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke ayatnya yang ke-12. Esther pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. 12 bulan setahun ya. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. 13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dengan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ayatnya 16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Oke, ini menarik saudara. Kisah tentang Esther adalah dikatakan bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi oleh sang raja. Ya. Namun kalau kita melihat saudara sebelum itu terjadi, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan bahwa sebelum Esther menghadap raja, dikatakan bahwa di sana mereka pada mempersiapkan diri selama 12 bulan. Ya.
pada 12 bulan. Terus kemudian mereka boleh memakai wangi-wangian, mereka pakai macam-macam. Bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan, lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ya. Jadi hak istimewa bagi para wanita yang masuk pada waktu itu adalah jadi dia pengen bawa apa? dia mau minta apa saja. Ya. Dia minta apa saja harus dia miliki, dia harus dapatkan untuk dibawa kepada menghadap raja. Ya. Dia punya kehendak, dia Ya. punya keinginan harus dipenuhi. Ya. Itu dikatakan firman Tuhan. Namun saudara, menarik sekali apa yang terjadi dalam kehidupan Esther. Ya. Dikatakan bahwa ayatnya yang ke-15 ketika Esther, ya anak Abihail, anak saudara ayah Mordekai mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai. Siapakah Hegai? Hegai itu boleh dikata kayak mentornya. Ya. Mentornya para perempuan yang pada waktu dipersiapkan itu. untuk Apapun yang mentornya saat anjurkan, itu saja yang dia minta. Ya. Dia tidak meminta lebih karena dia percaya kepada mentornya. Ya, tidak meminta tambahan Dia apapun. tidak minta yang macam-macam, dia tidak minta yang aneh-aneh, dia tidak minta yang lebih meskipun dia punya hak untuk hal itu, Ya. tapi dia cukup percaya. Ya, betul. Dan apa yang terjadi? Karena percayanya, dia mendapatkan, di sini katakan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang semua orang yang melihat dia. Ya, betul. Karena percaya dapat menimbulkan kasih sayang semua orang yang melihat dia. Demikian juga pada akhirnya ketika Esther dibawa masuk menghadap raja, dikatakan bahwa maka Esther dikasihi, ayat yang ke-17, Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan yang lain. Karena percaya. Betul. Ada satu kebahagiaan yang kita dapatkan dari cerita ini bahwa kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan untuk melakukan banyak hal, Ya. bukan untuk panik, untuk pusing, tapi kita dipanggil untuk percaya. Tahukah saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita, percaya kepada Yesus intinya, maka kita akan menjadi pribadi yang dikasihi Bapa. Amin. Apakah percaya itu sebuah perbuatan? Nah, itu pertanyaannya kan ke sana, tapi kita tidak terlalu membahas ke sana. Tapi percaya adalah sebenarnya sebuah respon. Ya. Dikatakan bahwa Esther tidak meminta lebih. Kalau hari ini kadang-kadang kita ketika mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kita berkata, wah Tuhan engkau tolong aku begini. Tuhan engkau harus berkati aku seperti ini. Tuhan engkau harus membukakan jalanku, keajaibanku harusnya seperti ini. Ya. Tetapi mari saudara, kita melihat kehidupan Esther. Esther, apa yang dia lakukan? Dia tidak meminta lebih meskipun dia punya hak untuk meminta lebih dari Hegai. Ya. Tetapi dia memilih untuk percaya. Tahukah saudara, pada waktu kita menjadi mau percaya saja kepada Tuhan, mengendalikan hidup kita, kita percaya saja Tuhan mengatur yang baik dalam kehidupan kita. Kita percaya saja Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu menimbulkan kasih sayang. Itu menimbulkan sebuah sebuah perhatian lebih. Ya. Dikatakan menimbulkan kasih sayang dari perempuan yang lain. Saya punya 3 anak. 3 anak saya punya temperamen yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Ada satu anak yang selalu pengen melakukan yang terbaik buat papanya. Tidak ada yang salah, saya kagum dengan itu. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang baik, ya kadang-kadang aku juga harus dapat yang terbaik dari yang lain. Tetapi ada satu anak dia cuma melihat saya, anak yang si Noni yang kecil, yang terakhir. Anak saya ini, dia cuma tahu saya ini papanya. Apa yang milik papanya, itu juga milik dia. Jadi, ketika dia ada di tempat makan, ketika ada dia di tempat kalau kami sedang belanja, dia cuma percaya saja. Dia pergi, dia tarik saya. Jadi aku mau ini. Bahkan kadang-kadang dia tidak bawa saya, dia langsung pesan dengan sendirinya karena dia percaya. Dia percaya papanya pasti bayar. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Waktu kita hidup dalam tangan Tuhan, kita cuma bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku punya seperti ini, aku punya masalah, aku punya pergumulan seperti ini.
Dan kita percaya Bapa pasti menyelesaikan buat kita. Tahu saudara, setiap kali kita berdoa, kita sedang menyerahkan segala beban pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Setelah kita menyerahkan beban pergumulan kita ke tangan Tuhan, sekarang yang menentukan seberapa hebat Bapaknya, seberapa hebat Tuhan itu. Waktu anak saya mungkin belanja mungkin di barang-barang yang nilainya mahal-mahal, mungkin yang saya tidak bisa jangkau, itu mungkin karena saya orang tua yang terbatas. Jadi ketika anak saya minta, saya tidak bisa memberikannya karena saya masih belum bisa jangkau dengan keuangan saya. Tapi beda dengan Yesus kita, beda dengan Bapa kita. Bapa kita, Bapa yang luar biasa. Bapa kita adalah Bapa yang dahsyat. Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan keajaiban. Bapa kita adalah Bapa yang sangat perkasa. Amin. Waktu kita meminta kepadanya, firman Tuhan berkata, apapun yang kita minta, percaya, kita pasti menerima. Memang sangat menarik kisah daripada Esther ini. Kalau dilihat dari wanita-wanita semua yang maju, dia ingin mempersembahkan sesuatu. Aku harus mengusahakan ini, aku harus membawa ini. Aku untuk memikat hati sang raja. Aku mau membawa sesuatu. Jadi ada unsur effort ya, usaha yang dilakukan oleh wanita-wanita yang lain. Namun Esther, dia hanya percaya, aku sudah dipersiapkan dengan baik, aku sudah diperlengkapi dengan baik, maju saja. Dan oleh sebab itu dia disayang oleh semua orang karena sikapnya yang manis itu. Dan pada akhirnya Esther lah yang terpilih menggantikan Ratu Wasti menjadi ratu pada waktu itu. Padahal tidak melakukan effort apapun. Dengan kata lain, yang menarik hati Bapa adalah percaya. Satu ketika saya ingat, saya diundang ulang tahun oleh seseorang yang sangat-sangat kaya. Dan karena dia sangat-sangat, ini ilustrasi, saya kasih ilustrasi aja deh. Seandainya kita diundang ulang tahun Ratu Elizabeth. Seandainya saudara dan saya kita beroleh anugerah, kita diundang ulang tahun oleh Ratu Elizabeth. Kira-kira pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan buat Ratu Elizabeth itu apa? Dia sudah undang kita nih, bagi kita kan anugerah, bagi kita kan keajaiban. Kira-kira pemberian yang terbaik yang kita bisa berikan buat Ratu Elizabeth apa? Berlian kah? Mungkin Ratu Elizabeth punya berlian yang jauh lebih besar daripada punya kita. Apa? Sepeda motor, mobil, sudahlah. Apa pemberian yang terbaik yang kita berikan kepada Ratu Elizabeth yang memiliki segala sesuatunya, yang menjadi yang membuat dia merasa senang, merasa dihargai? Sepertinya hanya satu hal yang bisa kita berikan kepada orang yang sangat kaya, yang punya segala sesuatu, yaitu apa? Kehadiran kita. Waktu kita hadir, itu menunjukkan bahwa kita punya hubungan dengan Dia. Waktu kita hadir, itu menunjukkan bahwa kita peduli, kita mengasihinya. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, nanti kita mau merayakan Natal nih. Ketika kita kan ulang tahun kan orang suka bawa kado, ngasih hadiah. Kira-kira persembahan apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Sedangkan Dia yang mempunyai segala sesuatunya, seperti Ratu Elizabeth tadi. Hanya satu, saudara. Persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah percaya kita atau hidup kita sepenuhnya, kehadiran kita, hidup kita bawa kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan. Kita tidak perlu memberikan banyak hal karena Tuhan sudah punya segala sesuatunya. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan memberikan hati kita, Tuhan, ini aku mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi Tuhan itu sebuah persembahan yang sangat-sangat berharga. Itu sebabnya Esther, saudara, kalau kita melihat secara lengkap kisah tentang Esther, dia tidak bisa bawa apa-apa buat baginda.
Bukan karena dia tidak mau, karena dia tahu yang terbaik adalah yang raja cari adalah permaisuri. Dia datang dengan apa adanya dia. Datang kepada Raja Ahasiweros. Dan dia menimbulkan kasih sayang dari Raja Ahasiweros. Dan dia terpilih menjadi permaisuri. Dan oleh itu kita tahu bersama pada akhir cerita bahwa melalui Esther bangsa Yahudi diselamatkan dari kebinasaan, ya kan? Dari rencana jahat Haman yang ingin membunuh semua orang Yahudi pada waktu itu. Tapi melalui Esther keselamatan itu terjadi. Tahukah saudara, waktu kita datang apa adanya dengan percaya, Tuhan bukan cuma menyelamatkan kita, tetapi melalui kita akan banyak orang di sekitar kita akan menerima keselamatan, akan menerima keajaiban, akan menerima pertolongan. Karena kenapa? Karena kita adalah adalah persembahan yang terbaik yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi Bapa sudah mencintai kita dengan serius, memberikan hidupnya, memberikan anaknya, yang kita bisa berikan kepadanya hanyalah percaya kita. Amin. Percaya kita total. Jadi kalau saya pernah bawa firman ya, kalau Tuhan itu serius dengan kita, mengasihi kita, kenapa kita juga tidak serius percaya kepada Dia? Percaya, Iya. ya maksudnya percaya, sebenarnya tidak ada hal yang lain yang bisa kita perbuat selain percaya. Sebetulnya ini seperti gambaran yang dikatakan oleh Efesus, oleh Rasul Paulus tentang hubungan suami istri, ya, antara Kristus dengan jemaat. Ya. Kristus itu suami menggambarkan Kristus Yang dan mengasihi yang istri. mencintai, mengasihi. Sedangkan istri adalah menggambarkan kita Kita sebagai manusia. jemaat Tuhan yang hanya perlu percaya. Tunduk itu kan berarti Tunduk, percaya. tunduk di dalam bahasa aslinya respect ya, lebih Respect, ke honor, respect. memberikan sebuah Respect. penghormatan kepada suami. Jadi sebenarnya seorang laki-laki sebagai pria, dia bahkan tidak kesekian lah membutuhkan perempuan yang cantik, bersolek, supaya tahu Iya. selalu cantik, itu kesekian. Tapi nomor satu adalah percayanya dari istri kepada sang Respect. suami, respectnya, menghargai. Itu yang terpenting dan itu yang ternyata Tuhan pakai sistem itu ya, Betul. Kristus dengan jemaat. Saudara bayangkan kalau istri saya ngomel-ngomel menuntut sesuatu, saya tidak akan merasa nyaman. Wow. Saya percaya Tuhan tidak seperti saya sih. Saya percaya Tuhan tidak seperti saya, tapi kita bisa memahami bahwa sebenarnya hati Tuhan adalah Dia ingin supaya kita percaya kepada Percaya, Dia. betul. Jadi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, jangan pakai cara kita, jangan pakai kekuatan kita, tapi percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, Kalau belum terjadi mujizat itu, kalau belum terjadi keajaiban itu, Tetap percaya. saja. tetap percaya. Karena tidak pernah terlambat pertolongannya, tidak pernah terbatas kasihnya. Kalau dulu Dia mengasihi kita, percaya hari ini Dia pasti mengasihi kita. Hari depan kita ada di dalam tangan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Kalau nyawa saja, kehidupan saja Dia berikan, membuktikan Dia sangat mengasihi kita. Apalagi cuma keajaiban dalam finansial, apalagi cuma keajaiban dalam kesehatan, keajaiban dalam hubungan, Dia pasti menyediakan. Amin. Yang Amin. penting kita berjalan dengan percaya. Yes. Karena itulah caranya kita bisa melihat kasih Bapa lebih lagi dinyatakan dalam hidup kita. Yuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mengucap syukur buat pengorbanannya, buat tubuh dan darahnya yang sudah diberikan buat kita sebagai bukti Dia sangat mengasihi kita. Mengucap syukur Tuhan buat tubuh. Mari kita angkat tubuh Kristus, tubuh Yesus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan Amin. tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan,
kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Amin. Supaya kami menjadi utuh di dalam Engkau. Amin. Kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan dari ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa, buat kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan. Amin. Amin. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Kitab Ibrani 1 pasalnya ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Bapamu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Wow, melebihi teman-teman sekutumu. Bapa telah mengurapi kita dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Tahukah saudara, setiap kali kita menerima minyak, kita telah menerima tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Amin. Tanda dikasihi, tanda disayangi, melebihi teman-teman sekutu kita. Itu sebabnya saudara, saya mau berkata, waktu kita menerima minyak ini saudara, tahukah saudara bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi. Saya mengucap syukur Tuhan buat meterai minyak pengurapan yang Bapak berikan kepada kami, sebagai bukti Bapak sangat mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa mengurapi tubuh kami, mengurapi kepala kami, biar Tuhan memberikan kami hikmat dalam memiliki hikmat dalam menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mau mengurapi tangan kami Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bukan karena upaya kami, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Amin. Ada tanda kesukaan di dalam diri. Amin. Itu sebabnya kami berdoa buat anak-anakmu yang sudah join, yang sudah mendengarkan program ini, siaran ini, baik lewat YouTube maupun lewat Instagram. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka. Engkau tunjukkan kasih sayang-Mu yang luar biasa, lebih lagi Tuhan. Amin. Bahkan buat kami memahami bahwa kami dikasihi, dicintai Tuhan lebih dari sekedar keajaiban, mujizat, berkat yang kami terima setiap hari.
Kami dikasihi dan dicintai Tuhan dengan kehidupan-Mu, Amen. dengan pengorbanan-Mu. Amen. Jadi ada ketika kami mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang masalah yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan, kami punya keyakinan, kami punya kepercayaan bahwa keajaiban Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Amen. Itu sebabnya aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Yang sakit hari ini disembuhkan, Amen. yang lemah hari ini kami Dalam mendapatkan nama kekuatan Yesus. yang baru. Amen. Apapun beban Dalam pergumulan nama kami, Yesus. Engkau angkat, kami memiliki damai sejahtera, Amen. sukacita yang Amen. luar Amen. biasa. Amen. Karena kami tahu, kami memiliki tanda kesukaan, tanda disayangi melebihi teman-teman sekutu kami. Amen. Amen. Itulah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami damai sejahtera, berikan kami sukacita Tuhan. Supaya ketika kami menjalani hari-hari kami senantiasa menyadari kami dikasihi lebih dari apa yang kami pikirkan. Amin. Dan mengucap syukur dan hidup kami dipakai untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan. Di dalam nama Yesus semua berkata amin. Amin. Ada satu hal yang saya ingin saksikan, saudara. Setiap kali saya mengalami masalah, setiap kali saya mengalami kekhawatiran, setiap kali saya mengalami kegelisahan, ya ada masalah membuat saya khawatir, saya sedih, saya takut. Saudara tahu hari-hari ini yang saya lakukan adalah saya angkat tubuh darah Yesus dan kemudian saya menerima, mengolesi diri saya dengan minyak zaitun. Setiap kali saya mulai stres, saya mulai panik, saya pasti lakukan itu, saudara. Dan tahukah saudara, saya selalu melihat solusi, saya selalu melihat damai sejahtera Tuhan. Pada waktu saya menerima tubuh dan darah Yesus, saya selalu teringat bahwa Yesus berkata bahwa ingatlah akan aku. Artinya ingatlah akan Yesus yang sangat mengasihi. Amin. Dan saya tahu kalau saya dikasihi, saya pasti bisa istirahat. Saya pasti bisa menyelesaikan semua masalah pergumulan yang saya alami. Dan saya bersyukur. Dan itu benar, saudara. Masalahnya belum selesai. Pergumulannya belum selesai. Tetapi hati saya tenang. Tapi hati saya sudah lega, saya bisa istirahat, saya tidak khawatir memikirkan masalah itu lagi. Ketika ini saya sharingkan kepada kawan-kawan saya yang saya layani, keluarga-keluarga yang saya layani beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Saya sampaikan kepada dia, kita tidak punya kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan, Sang Pencipta, Sang Raja di atas segala raja itu sangat mengasihi kita. Jadi terimalah tubuh dan darah Yesus. Berilah diri untuk diurapi dengan minyak. Itu tanda kita disukai, tanda kesukaan, tanda kita disayang, melebihi teman-teman sekutu kita. Itu saya men-sharingkan dan membagikan ini, dan mereka juga mengalami. Memang masalahnya belum selesai, tetapi satu hal, kita siap menghadapi masalah. Kita siap, kita punya kekuatan menghadapi segala tantangan. Itulah anugerah Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Tapi percayalah, semuanya akan selesai dengan supranatural. Amin. Ada yang cepat, ada yang perlahan, tapi semuanya Pasti selesai yang terbaik. luar biasa. Amin. Oh iya, kemarin ada waktu ya, sedikit lagi. Kemarin istri saya keluar, saya di rumah bersama anak saya yang nomor 2. Anak saya nomor 2 punya PR matematika. Mamanya tidak ninggalin saya untuk ngajari. Saya juga bingung, saya sudah lupa pelajaran matematika seperti apa. Dan kemudian saya sempat panik, saya ajak anak saya nomor 2 untuk tubuh darah Yesus. Saya ajak, ayo kita tubuh darah nih. Buntu, Beneran saya buntu, saudara. Saya tidak tahu. Saya ajak tubuh darah Yesus. Saya sudah cari Google. Saya cari di Google, saya pakai aplikasi untuk menjawabkan. Anak saya lagi ujian nih beberapa hari ini. Udah, kita tubuh darah Yesus saja. Tubuh darah Yesus, dan kemudian sudah kami berdoa mau mengerjakan PR matematika nih. Kami berdoa menerima tubuh dan darah Yesus. Udah, habis menerima tubuh dan darah Yesus, ya kami buka-buka buku. Kami buka-buka buku, tiba-tiba padahal buku itu saya sudah buka-buka sebelumnya. Tapi pada waktu kami buka setelah kami menerima tubuh dan darah Yesus, ternyata
Solusinya ada di situ. Jalan keluarnya ada di situ, jawabannya ada di situ. Padahal saya cari lewat Google, saya tidak ketemu. Saya pakai aplikasi yang untuk menjawab soal-soal itu, saya juga tidak menemukan jawaban yang tepat, yang menemukan jawabannya. Tapi ketika saya buka kembali buku itu setelah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saya langsung menemukan jawaban. Sehingga dalam waktu singkat semua tugas-tugas soal matematika anak-anak saya itu telah diselesaikan dengan sangat baik. Mungkin bagi saudara ini sesuatu yang mujizat, yang kecil, yang sederhana. Tapi kalau saudara merasakan betapa buntunya saya pada waktu itu, ya buntu saudara, kan bingung juga. Namanya soal ujian harus diselesaikan tepat pada waktunya. Tapi saya mau berkata, itu mungkin menurut kita sesuatu yang kecil, sederhana. Tetapi Tuhan, di hadapan Tuhan, bagi kita masalah besar atau kecil, bagi Tuhan semua masalah kita itu sesuatu yang sederhana di hadapan. Kita mau sakit jerawat atau kita mau sakit kanker, mujizat Tuhan selalu sama. Tidak ada masalah yang kecil atau besar di hadapan Tuhan, karena kuasa Tuhan selalu sama. Bagian kita adalah apa? Percaya bahwa kita dikasihi, kita dicintai. Kita bukan sedang melakukannya sebagai sebuah jimat, ritual, ya. Jimat ya, Bukan, seperti itu. Bukan. Tapi pada saat kita menghadapi masalah apapun itu, mau besar, mau kecil, levelnya saudara yang mengetahui. Tapi pada saat kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, kita tahu kita butuh Tuhan. Dan kita mengingat Dia yang luar biasa, sumber segala solusi, sumber segala hal yang kita perlukan. Dan ketika kita menyadari bahwa mengingat Dia dan Dia sangat mengasihi kita, disitulah kekuatan kita sesungguhnya. Sadari terus kita dikasihi, kita dicintai, bahkan kita menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Saya teringat orang tua, sesibuk-sibuknya apapun, pada saat anaknya selalu melibatkan kita sebagai orang tua, walaupun sepertinya rempong, aduh sana dulu gitu ya, rasanya ganggu banget gitu, tapi akan lebih menyukakan melihat anak kita merepoti kita daripada pada saat nanti anak kita yang sudah mulai memendam, sudah mulai mencari orang lain untuk memberi solusi, sudah mulai gak ngajak kita bicara sebagai orang tua, itu lebih tidak nyaman perasaan itu. Itu sebabnya mari kita sebagai anak-anak Bapa percayakan hidup kita dan sadari bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Ya, Bapa sangat senang kita selalu datang sama Dia. Amin. Dalam hal apapun. Dan Dia tidak pernah kerepotan mengurus masalah pergumulan kehidupan kita. Yes. Yang penting kita tetap percaya. Seperti Esther tadi, dia percaya apa yang Hegai sediakan. Percaya saja, ikuti saja. Dan lihatlah, kita menjadi orang-orang yang menerima tanda kesukaan melebihi. Saya suka kalimat ini, melebihi teman sekutu kita. Kalau temanmu dikasihi, saudara, orang teman-teman di sekitarmu dikasihi, tahukah saudara bahwa saudara dan saya dikasihi lebih dari mereka. Amin. Itulah kuasa dari pengurapan minyak sahita. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa pada hari Sabtu dalam program Good News Tonight. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, di mana kebaikan-Mu melingkupi setiap kami. Kami percaya yang terbaik Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami tidak pernah pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, Engkau sanggup menyediakan. Karena Engkaulah Immanuel, Bapa yang selalu setia menyertai setiap kami. Bila sebentar kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu menyertai memberkati setiap kami pada hari ini. Dan biarlah kami memuji